Ali Bustami Al-Korban. Pada beliau kami persilakan. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-lailatil mubarakah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-munasabatil karimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Amma ba'd. Dusturakum ya ahlal dark wa ya ahlal batin wa ya ahlal nurbah wa ya ahlal nur. Yang senantiasa kita muliakan hadratal habaib dzurriyyat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebanggaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat dicinta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung orang yang kumpul sama dzurriyyat Rasulullah. Sungguh beruntung orang yang cinta kepada dzurriyyat Rasulullah. Sungguh beruntung orang yang satu majelis dengan dzurriyyat Rasulullah. Sungguh beruntung orang-orang yang memuliakan anak cucu Rasulullah. Dan semoga kita semuanya malam ini berkumpul dengan belasan habaib, baik habaib yang dari Tabalong maupun daerah-daerah yang lain. Kita doakan para habaib kita senantiasa dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan dakwahnya, Allah mudahkan perjuangannya, dan semoga kelak kita di yaumil qiyamah Allah berikan syafaat datuk mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena malam ini kita kumpul sama mereka, kita cinta kepada mereka, dan kita memuliakan mereka dengan sebesar-besar kemuliaan. Semoga apa-apa yang kita niatkan Allah kabulkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Para tokoh-tokoh masyarakat di sini, bupati atau yang mewakili unsur Muspida Kabupaten Tabalong yang diwakili oleh Bapak Wakapolres, begitu juga dari Dandim atau yang mewakili atau tokoh-tokoh yang lain yang mohon maaf kalau tidak bisa sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat kepada pihak-pihak berakaan, dan para pecinta Nabi Muhammad, para perindu Nabi Muhammad, para pecinta Rasulullah, para orang-orang yang rindu akan Rasulullah, dan semoga kita semuanya termasuk orang yang cinta dan dicinta oleh Rasulullah. Semoga kita termasuk orang yang rindu dan dirindukan oleh Rasulullah. Semoga kita ini walaupun banyak dosa, semoga nanti kita kumpul sama Rasulullah. Semoga kita bisa duduk bersama Rasulullah. Semoga kita bisa satu atap bersama Rasulullah. Karena malam ini kita tidak kumpul kecuali karena Rasulullah. Kita tidak kumpul kecuali di hati kita ada cinta kepada Rasulullah. Kita tidak hadir di sini kecuali di hati kita ada rindu dengan Rasulullah. Dan semoga cinta walaupun yang sedikit ini, rindu walaupun yang sedikit ini, menjadi sebab kita semua yang mendapat syafaat dari Rasulullah, mendapat pandangan dari Rasulullah, mendapat rindu dari Rasulullah, dan senantiasa dipandang dengan pandangan kasih sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita sebut dengan malam sejuta shalawat. Tema kita malam sejuta shalawat. Karena ulun ingin mengajak pian-pian semuanya, malam ini kita tidak akan membaca sholawat kecuali tidak kurang dari 1.500.000 sholawat. Tadi nggak tahu berapa sholawat yang baru kita baca. Masih mungkin sekitar 20. Jadi masih kurang berapa? Masih kurang berapa? Banyak berarti. Berarti sampai subuh.
Kada insya Allah jam 10:30 maksimal kita sudah bubar dari majelis ini. Tapi bubarnya kita membawa ampunan dari Allah. Bubarnya kita mendapatkan pengabulan hajat dari Allah. Bubarnya kita yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Bubarnya kita yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Dan bubarnya kita pulang ke rumah membawa rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti akan ulun sampaikan cara atau tips bagaimana cara membaca sholawat dengan jumlah yang sangat banyak, tapi dengan cara yang sangat praktis, simpel dan asyik. Nyaman bacanya, banyak jumlahnya. Kalau banyak jumlahnya pasti banyak keberkahan yang Allah akan berikan kepada kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menyebut tema kita pada malam hari ini malam 1.000.000 sholawat? Karena bulan Maulid sebentar lagi akan pergi. Bulan Maulid sebentar lagi akan meninggalkan kita. Yang mana di bulan ini hampir setiap hari kita membaca atau mendengarkan Maulid Nabi besar Muhammad. Hampir setiap hari kita hadir Maulid Nabi besar Muhammad. Hampir setiap hari kita ini hadir ke acara-acara Maulid Nabi besar Muhammad. Maka ulun ingin pian-pian dan kita semuanya setelah Maulid ini setiap saat kita ingat sama Nabi Muhammad. Setiap hari kita ingat sama Nabi Muhammad. Setiap hari kita bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Bukan hanya setahun sekali. Bukan hanya setahun sekali seperti ini kita bahagia atas kelahiran Nabi. Tapi setiap saat kita bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Setiap saat kita bahagia atas kelahiran Rasulullah. Makanya harus ada sesuatu yang kita lakukan agar kita sambung terus dengan Rasulullah, agar ulun pian itu sambung terus dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita itu putus dengan Nabi Muhammad, jauh dari Nabi Muhammad. Apalagi nanti di akhirat kita tidak bisa melihat wajah indah Nabi Muhammad. Kata Nabi, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang nanti di hari kiamat tidak bisa memandang wajahku. Celaka orang yang nanti di hari kiamat tidak akan bisa melihat wajahku. Dan semoga walaupun kita banyak dosa, semoga Allah tidak haramkan mata kita untuk melihat wajah indah Nabi Muhammad. Semoga Allah tidak haramkan wajah kita untuk melihat wajah indah Nabi Muhammad. Karena kita semuanya rindu dengan Nabi Muhammad. Kita semuanya sayang sama Nabi Muhammad. Bukti sayangnya kita pada Nabi Muhammad, ribuan orang pada malam hari ini kumpul dalam satu tempat. Tidak ada tujuan macam-macam, tidak ada kepentingan, tidak ada politik. Yang ada hanya cinta dan rindu kepada Habibuna Muhammad. Dan semoga kumpulnya kita ini menjadi sebab Allah dekatkan kita dengan Nabi Muhammad. Allah dekatkan kita dengan Rasulullah. Makanya harus kita sambungkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ulun ingin mengajak dia untuk memperbanyak baca sholawat? Bahkan target kita malam ini sebelum kita pulang, Masjid As-Siratal Mustaqim menjadi saksi bahwasanya malam ini ribuan umat Nabi Muhammad berkumpul dan menghadiahkan kurang lebih 1.500.000 sholawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus baca sholawat? Dan kenapa harus banyak baca sholawat? Kenapa nggak hanya 100 saja? Kenapa harus jutaan? Kenapa harus ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan? Karena Nabi mengatakan awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatah. Orang yang paling utama dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca sholawat kepadaku. Kalau hanya 100, bagaimana kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad? Kalau hanya 200, bagaimana kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad? Kalau hanya 300, bagaimana kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad? Syafaat kita dapat, tapi kita tidak bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Sedangkan kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad,
mendengarkan suara indah Nabi Muhammad, bersalaman mencium tangan Nabi Muhammad. Kita ingin seperti itu, makanya kita harus berbanyak baca sholawat. Apalagi di akhir-akhir zaman seperti ini. Kenapa kita harus memperbanyak baca sholawat? Yang pertama, ulun hanya ingin menyampaikan 3 alasan kenapa kita harus memperbanyak baca sholawat. Dan pahami ini baik-baik, camkan baik-baik, rekam baik-baik, catat baik-baik, supaya kita tidak keluar dari majelis malam sejuta sholawat ini kecuali semuanya jadi ahli sholawat. Kita semuanya harus keluar dari sini menjadi ahli sholawat. Amin. Insya Allah nanti masing-masing dari kepala, masing-masing dari manusia, masing-masing dari yang hadir pada malam hari ini tidak pulang kecuali esok, mulai esok, hari Kamis esok, masing-masing dari tiap setiap hari tidak kurang dari 3.000 sholawat dalam satu hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Alasan pertama kenapa kita harus banyak-banyak baca sholawat, karena ini perintah dari Allah. Karena ini perintah dari Zat yang menciptakan kita. Ini perintah dari Zat yang memberikan nikmat kepada kita. Ini perintah kepada Zat yang menciptakan alam semesta. Allah menegaskan dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu sallu 'alaihi wa sallimu sallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allah menegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan Nabi. Allah dan seluruh malaikatnya, tak terkecuali siapapun itu malaikatnya, apapun tugasnya, apapun kesibukannya, Allah dan seluruh malaikatnya, mereka membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Semuanya baca sholawat kepada Rasulullah. Setelah Allah menegaskan bahwasanya Allah dan seluruh malaikatnya baca sholawat, setelah itu Allah menyeru kita, memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan yang paling indah dari Allah, wahai orang-orang yang beriman. Dan kita katakan labbaika ya Rabb, labbaika ya Rabb, labbaika ya Rabb. Kami penuhi seruanmu wahai Allah. Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang punya keyakinan, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bacalah sholawat kalian, bacalah sholawat kalian, bacalah salam kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat mendengarkan ayat ini, lantas mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana kami mengucapkan salam kepada pian. Tinggal kami mengatakan assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Safiyullah. Lantas bagaimana? Kaifa nusalli alayka ya Rasulullah? Sahabat nanya, bagaimana? Bagaimana cara kami membaca sholawat kepada pian ya Rasulullah? Camkan baik-baik di sini, sahabat nanya bagaimana cara kami, bukan bagaimana sholawat kami, tapi bagaimana cara kami membaca sholawat kepada pian ya Rasulullah. Sahabat kadang nanya bagaimana sholawat kami, bagaimana bentuk sholawat kami kadang. Sahabat nanya kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah, bagaimana cara kami baca sholawat kepada pian ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kul
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah mengajarkan cara bagaimana kita bersolawat. Ternyata caranya kita disuruh doa, kita disuruh minta. Bukan kita langsung baca sholawat, tapi kita ini doa minta sama Allah. Allahumma ya Allah sholli, bersolawatlah ya Allah, bersolawatlah ya Allah ala Muhammad, atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara bersolawat dari Nabi diajarkan, kita disuruh doa lagi minta sama Allah. Ya Allah, tolong curahkan sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, curahkan sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Ternyata Allah merintahkan kita baca sholawat. Ketika sahabat bingung bagaimana cara kami baca sholawat, ternyata Rasulullah mengajarkan caranya. Bacalah, ya Allah, tolong bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Ternyata yang sholawat itu bukan kita. Kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di situ kita sholawat atau doa agar Allah bersolawat. Kita sholawat atau doa minta agar Allah bersolawat. Doa Allahumma ya Allah. Jadi hakikatnya kita ini nggak pernah baca sholawat. Kita ini nggak pernah baca sholawat. Kita ini nggak bisa baca sholawat. Karena ternyata sholawat kita kepada Nabi Muhammad itu adalah doa, harapan, permintaan. Ya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Makanya termasuk alasan yang kedua, kenapa kita ini bersolawat? Karena solawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang bersolawat Allah. Masa Allah menolak solawatnya sendiri? Kalau kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah tolonglah, solawatlah ya Allah kepada Nabi Muhammad. Berarti yang solawat kita atau Allah? Dijawab, Allah atau kita? Yang solawat Allah atau kita? Kalau kita berdoa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, yang solawat kita atau Allah? Kira-kira Allah bersolawat, kira-kira ditolak nggak sama Allah? Kira-kira ditolak nggak sama Allah? Allah menolak sholawatnya sendiri. Allah menolak sholawatnya sendiri, nggak mungkin. Makanya para ulama mengatakan admis sholata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi a'maluna baina qabuli wa raddiha illa sholata ala Nabi Muhammadi. Teruslah baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena baca sholawat kepada Nabi itu pasti diterima. Pasti diterima. Kenapa? Alasannya tadi. Jadi kalau ada orang nanya, Pak, kenapa baca sholawat kok pasti diterima oleh Allah? Iya, karena yang sholawat Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang bersholawat? Iya, karena ulun yakin pasti diterima. Kenapa pasti diterima? Karena yang sholawat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti tidak mungkin Allah akan menolak sholawatnya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Amal-amal kita itu ada kalanya ditolak, ada kalanya diterima. Sedekah ada kalanya ditolak, ada kalanya diterima. Sholat ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak. Kita sedekah ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak. Kita ini haji ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak. Kita umroh ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak. Kecuali satu amal yang pasti diterima oleh Allah. Apa itu? Sholat. Makanya nggak usah ragu untuk memperbanyak baca sholawat. Nggak usah ragu untuk memperbanyak baca sholawat. Kenapa? Sholawat ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Karena kita ini perintah dari Allah untuk bersolawat. Yang kedua, karena pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alasan yang ketiga, karena dengan bersolawat semua urusan kita akan diselesaikan, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Rasulullah pernah berkisah, dulu di zaman nabi-nabi terdahulu ada 3 orang.
Ada 3 orang tersesat, kemudian hujan, kemudian berteduh di dalam gua. Di dalam gua ketika 3 orang ini masuk, tiba-tiba mulut gua tertutup dengan batu yang sangat besar. Sehingga 3 orang ini bingung kayak apa bulik, kayak apa keluar. Didorong, gak bisa. Karena yang bisa mendorong ini seharusnya alat-alat berat. Sedangkan ini hanya manusia biasa, dorong gak bisa, dorong gak bisa. Putus asa ini 3 orang. Satu di antaranya ngomong, kenapa kita nggak tawasul saja? Kenapa kita nggak minta sama Allah dengan berkat amal-amal baik kita? Akhirnya, oh iya. Yang pertama ngomong, ya Rob, dulu aku pernah intinya bakti sama orang tua. Gara-gara ini orang bakti sama orang tua, kemudian doa minta sama Allah, ya Allah, kalau baktiku sama abah sama mamaku itu Engkau terima ya Allah, tolong bukakan ini pintu gua dari batu yang besar. Terbuka sedikit, tapi belum bisa keluar. Akhirnya yang kedua ngomong, ya Rob, dulu aku pernah, mohon maaf, diajak zina sama sepupuku sendiri. Aku pernah ngajak zina, bukan dia. Aku pernah ngajak zina sepupuku sendiri. Tapi subhanallah, dia adalah seorang orang yang sangat taat kepadamu ya Allah. Akhirnya dia menyadarkanku, dan malam itu juga aku tidak jadi berzina karena aku takut kepadamu ya Allah. Kalau memang takutku kepadamu saat itu Engkau terima, tolong buka ini pintu gua dari batu besar ini ya Allah. Kebuka sedikit, tapi belum bisa keluar. Yang terakhir ngomong, ya Allah, dulu ada orang, aku punya teman, dia naruh uang kepadaku, aku pernah membawa uang dia, tapi ketika aku hendak mengembalikan dia pergi. Akhirnya aku tahan itu uang, aku kembalikan itu uang, sampai jadi jutaan, sampai jadi ratusan juta kalau uang kita. Akhirnya ketika sudah sukses itu uang, sudah banyak itu uang, akhirnya ketika dia datang, aku kembalikan lagi itu seluruh uangnya. Sepeser pun aku tidak mengambil dari uang saudaraku yang dari 1 dirham menjadi sekian ribu dinar. Ya Rabb, kalau memang ini usahaku untuk menyenangkan saudaraku ini Engkau terima ya Allah, tolong buka ini pintu gua dari tutup batu yang sangat besar ini. Akhirnya terbuka, ketiga-tiganya keluar. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang pertama, bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua itu bisa diterima, bisa ada. Yang kedua, menghindari zina, bisa diterima, bisa ada. Yang ketiga, menyenangkan hati orang, sedekah sir, bisa diterima, bisa ada. Itu saja ketika mereka jadikan itu wasilah tawasul, minta kepada Allah dengan berkat amal-amal soleh tersebut, ketiganya mendapatkan pengkabulan doa dari Allah. Bagaimana ketika kita berdoa, kemudian kita wasilahnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana tadi sudah kita bahas, solawat itu pasti diterima, gak mungkin ditolak. Sungguh aneh kalau orang gak yakin solawat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Allah jelaskan kenapa gak diterima. Karena hakikatnya yang solawat bukan kita hanya minta agar Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah pasti akan menerima solawatnya sendiri, dan itu semuanya akan kembali keberkahannya kepada kita. Maka dari itu kita minta kepada Allah dengan berkat solawat yang tadi kita baca, semoga Allah kabulkan segala hajat kita. Yakin solawat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, dengan berkat solawat yang kami baca pada malam hari ini, angkat semua penyakit dari orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Kabulkan hajat dari orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Yang ada masalah, selesaikan masalahnya. Yang ada hutang, mudahkan untuk segera melunasinya. Dan pastikan kami semuanya tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Lantas, bagaimana cara kita bisa baca sholawat banyak? Mari panitia, tim, silahkan dibagi. Dengarkan baik-baik cara kita supaya bisa baca sholawat banyak. Karena sholawat ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dibagikan tasbih sama sholawat busyra. Diperhatikan cara kita supaya bisa baca sholawat 3.000 minimal sehari. Dan semoga kita semuanya bisa baca sholawat minimal 3.000. Amin.
semoga yang hadir pada malam hari ini mulai esok hari Kamis, semoga semuanya bisa baca sholawat minimal 3.000, amin. Minimal 3.000, amin. Minimal 3.000, amin. Dan yang baca pasti dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini panitia dan anwahar malam ini bagi-bagi tasbih. Gak tanggung-tanggung, ribuan tasbih dibagikan. Kalau ada kebagian berarti ya yang hadir terlalu banyak. Langsung bagikan. Dibantu bagikan. Ali ala Muhammad ya Rabbi bidinya yang tepat baginya alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Dibuka langsung direset dinolkan. Semuanya dibuka dinolkan. Semuanya dinolkan. Jangan baca salawat dulu. Ulun akan menyampaikan cara bagaimana kita bisa baca salawat minimal 3.000 dalam satu hari. Minimal 3.000 dalam satu hari. Sudah semuanya dinolkan semuanya. Diperhatikan semuanya menghadap ke sini dulu. Jadi caranya bagaimana kita bisa baca sholawat banyak? Caranya yang pertama, gunakan alat bantu yang namanya tasbih digital. Kenapa harus menggunakan alat bantu tasbih digital? Karena dengan alat bantu tasbih digital ini kita akan mudah melihat hitungan sholawat kita. Kalau menggunakan tasbih biasa maka kita akan kesulitan. Tapi dengan menggunakan tasbih digital maka kita akan mudah. Ketika kita terhenti di 200 akan tetap 200. Ketika kita terhenti di 1111 tetap 1111. Paham semuanya? Jadi harus menggunakan tasbih digital. Yang kedua, supaya bisa baca sholawat sebanyak-banyaknya, supaya bisa baca sholawat banyak, bagaimana caranya? Ambil sholawat yang pendek. Terus bagaimana sholawat yang panjang? Nanti ulun bahas, kita bahas. Pokok yang penting target kita minimal
maka baca sholawat yang paling pendek, yaitu sholawat Jibril, atau yang biasa kita ucapkan sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. 1 detik 1 sholawat. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1 detik 1 sholawat. 1 menit berarti 60 sholawat. Mari kita buktikan. Semuanya sudah dapat? Dinolkan tasbihnya. Kemudian mari kita hitung sama-sama. Kita baca sholawat 5 atau 1 menit dulu. Kita baca sholawat 1 menit. Mari kita baca sholawat 1 menit. Sama-sama. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. 1 menit. Insya Allah semuanya tidak ada yang kurang dari 50 sholawat. Betul? Ada yang kurang dari 50? Kalau ada yang kurang berarti tangannya sudah ada gejala stroke. Kata bisa micik, ya kan? Hati-hati kan, harus periksa ke dokter. Rata-rata berapa? 50, 60, 70. Betul? Rata-rata 50 apa 60? 60. 1 menit 60 sholawat. Berarti kalau 3000 sholawat sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Susah atau mudah? 3000 sholawat sehari. Kira-kira susah atau mudah? Mudah atau susah? Susah atau susah? Susah atau susah? Susah atau susah? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang merasa sulit berarti orang ini tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan pengabulan hajat berkat sholawat. Berarti Nabi Muhammad kadang merindukan dia. Orang yang dirindukan Nabi, orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi. 1 menit berapa hitungannya? 60. Supaya genap, ini 60 dikali perkiraan yang hadir misalkan berapa? 3.000, 5.000 lah. Kalau 300 kali 5.000 berapa? 15, sejuta. 1.500.000. Ini kita masih dapat 60 kali 5.000. Berarti berapa? Berapa? 300. Masih 300.000. Ayo kita genapkan 5 menit semuanya baca. Pokok yang nggak baca tasbihnya sini, balikan lagi. Semuanya siap baca sholawat? Siap baca sholawat? Siap baca sholawat? Ayo kita hadiahkan 1.500.000 sholawat malam ini untuk Rasulullah. Ya Rasulullah, Engkau melihat semua orang yang hadir di sini ya Rasulullah. Wajah-wajahnya ya Rasulullah, wajah-wajah kami ya Rasulullah, dan kami akan hadiahkan kepadamu ya Rasulullah tidak kurang dari 1.500.000 sholawat ya Rasulullah. Terima ini ya Rasulullah, dan jadikan ini sebab Engkau akan syafaati kami semuanya ya Rasulullah. Ya Rabb, berikan syafaat Nabi Muhammad kepada kami semuanya. Ayo kita lanjutkan. Ini baru 1 menit, kurang 4 menit lagi. Ayo sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semuanya baca. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu
rata-rata berapa? 200, 300, betul? 200 sampai 300, betul? Bahkan ada yang lebih 300, betul? Itu baru berapa menit? 5 menit 300. 5 menit 300. 1 jam 1 jam 1 menit 60. 1 jam 3.600. Mulai esok kira-kira ulun nanya sekali lagi, dijawab yang kompak dan jujur. Yang siap ngomong siap, yang kada siap ngomong kada siap. Kira-kira ulun tanya, mulai esok setelah ulun kasih tahu caranya baca sholawat yang banyak 3.000 minimal sehari sallallahu alaihi Muhammad, ternyata sangat mudah. Kira-kira mulai esok siap kada baca sholawat minimal 3.000 sehari? Siap kada baca sholawat 3.000 sehari? Siap kada baca sholawat 3.000 sehari? Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir! 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 Sallu ala Rasulillah. Mulai besok gak usah khawatir, yang punya masalah banyak nih baca sholawat. Karena masalah dipikir selesai kada? Masalah dipikir selesai kada? Hutang dipikir selesai kada? Sakit dipikir sehat kada? Belum ketemu jodoh dipikir ketemu jodohnya kada? Yang mempertemukan siapa? Yang menyembuhkan siapa? Yang membantu kita melunasi hutang siapa? Yang membantu kita menyelesaikan masalah siapa? Ucapkan Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Janji Allah untuk orang yang banyak-banyak baca sholawat, 2 hal akan dia dapat. Idan tukfa hammak wa yufar darbuk. 2 kata Nabi minimal apa? Semua urusannya Allah cukupkan. Yang kedua, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Mulai sekarang kalau pingin rumah banyak baca sholawat, nanti ketemu sendiri sama rumahnya. Yang pingin berisi mobil supaya nyaman, tulak tadi ulut tulak ke sini lewat jalan Agung, lewat jalan Mahi, ketemu rombongan pakai truk. Ketemu rombongan pakai truk, ulut kira batu bara kan orang nih. Masya Allah, kita doakan nanti majelis berikutnya sudah pakai elok yang sangat bagus. Amin. Banyak baca sholawat. Ada yang sakit di sini? Ada yang kena sudah ada penyakit? Ada? Banyak baca sholawat sembuh semuanya. Amin. Yang ada masalah ada? Ada yang punya masalah? Yang nggak punya masalah angkat tangan. Yang nggak punya masalah angkat tangan. Yang angkat tangan nggak ada masalah. Semuanya pasti punya. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah kita? Dengan kita berbanyak baca sholawat, Allah akan cukupkan semua masalah kita. Amin. Sebagai penutup, mohon maaf ini terlalu panjang lebar. Sebagai penutup itu sudah dapat sholawat busyro. Sudah? Ada yang galau, katakan yang galau. Yang galau. Ternyata banyak yang galau. Pengen bahagia? Mau bahagia? Dan dengan rahmat Allah, dengan anugerah dari Allah, fabidzalika falyafrahu. Selagi mulut ini bisa baca sholawat kepada Nabi Muhammad, jangan pernah sedih. Sekali lagi ulun ulangi, didengarkan baik-baik. Selagi mulut kita bisa mengucapkan, bisa membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selagi mulut ini muntung, ini masih bisa baca sholawat, jangan galau. Stop yang namanya galau. Stop yang namanya baper. Stop yang namanya sedih. Kenapa? Sholawat kita akan menyelesaikan semuanya. Karena sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat tulisannya semuanya. Nanti ulun ijazahkan. Ini namanya sholawat busyro, sholawat kabar gembira. Ulun dapatkan ini dari guru mulia Al-Habib Segar bin Hasan bin Ahmad Bahrud. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Putri Darullah wa Dakwah Bangil, Jawa Timur. Beliau dapat dari salah satu putra Abiyah Hasan yang bermimpi dengan Rasulullah SAW. Jadi sholawat ini datang langsung dari Rasulullah lewat mimpi. Apa namanya? Sholawat busyro, artinya sholawat kabar gembira. Dengan mengamalkan sholawat ini, insya Allah setiap hari
dapatkan hanya kabar gembira. Amin. Yang sakit kabar gembiranya Allah sehatkan. Amin. Yang ada masalah kabar gembiranya Allah selesaikan. Amin. Yang ada keinginan pengen punya rumah Allah kasih kabar gembira, Allah kasih rumah. Amin. Yang ada keinginan pengen melunasi hutang-hutangnya Allah kasih kemudahan untuk melunasinya. Amin. Maka dari itu mari diikuti saya ulun baca sekali. Ulun baca sekali. Setelah itu nanti pian ikuti semuanya. Setelah pian ikuti ulun ijazahkan, silahkan diamalkan. Mari baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semuanya, jangan ada yang kada baca. Yang mendengarkan suara ulun baik yang di masjid maupun di luar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yaumil akhirah. Bagaimana mendapatkan ijazah pengamalan dan pengijazahan sholawat busyra dari guru mulia Al-Habib Segaf bin Hasan Bahrul, ulun ijazahkan kepada pian-pian semuanya di dalam mengamalkan dan mengijazahkan. Ucapkan qabiltu ijazah. Saya terima ijazahnya. Silahkan diamalkan dan pian bisa kasih ke orang lain. Kasih sebanyak-banyaknya. Biar orang-orang kampung-kampung, orang kota-kota, semua masyarakat kita semuanya dapat kabar gembira. Dan saat ini kabar yang sangat menggembirakan adalah apa? Hilangnya corona dari kampung kita. Hilangnya corona dari Banua kita. Hilangnya corona dari bumi Sarabakawa. Hilangnya corona dari Tabalong. Hilangnya corona dari Kalimantan Selatan. Hilangnya corona dari NKRI tercinta. Dan hilangnya corona dari dunia ini. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama kita baca dengan lagu semuanya. Kita baca 5 kali dan ini sebagai harapan kita semoga Allah kabulkan semua hajat. Baca suaranya dikeluarkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa
Sekali lagi jangan lupa salawatnya berapa? 3.000. Nanti kita tutup acara ini dengan mahalul qiyam yang insya Allah nanti dipimpin oleh Habib Alwi bin Taufik Aligrus dari Amute. Pada MC ingin kembalikan acara kepada dia. Sebelumnya mohon maaf sebesarnya atas kesalahan ulun. Salah khilaf ulun mohon sebesar ulun, mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.